Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Syaputra dari Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini teman-teman saya bakal tutorial bagaimana cara menggunakan Orange Data Mining. Nah, yang perlu teman-teman siapkan pertama adalah dataset. Dataset sudah saya siapkan di sini dan sudah saya download. Ya, nah, sudah saya download dan ini dataset asosiasi data makanan. Oke. Nah, sebelum itu jika teman-teman belum menginstal data Orange Data Mining-nya, nah teman-teman bisa download di Microsoft ataupun di Google. Tinggal dicari saja Orange Data Mining. Setelah ada, teman-teman langsung buka aplikasinya. Nah, di sini teman-teman harus mengklik option terlebih dahulu, lalu nah di sini teman-teman masuk ke installer Orange. Nah, teman-teman hanya perlu mengklik menceklis associate ini, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke bagian awal. Nah, jika Orange telah berhasil, maka restart up dan ada opsi associate pada bar. Nah, di bagian bawah ini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman klik file. Nah, akan muncul di sini, lalu klik kanan open. Nah, tadi file yang sudah teman-teman download atau siapkan, teman-teman buka, lalu open. Setelah itu reload, close saja. Nah, teman-teman ke bawah bar, lalu pilih association rule pada associate. Nah, ini teman-teman. Kemudian hubungkan file ke association rules. Oke, klik kanan. Nah, ini teman-teman hubungkan garis lurus. Nah, ini nyambung datanya teman-teman. Lalu di bagian association rules, teman-teman double klik. Ya. Double klik. Lalu konfigurasikan minimal support, minimal configuration, dan minimal rules dengan kebutuhan. Lalu klik find. Nah, di sini saya sudah memasukkan minimal supportnya itu di 3%, lalu minimal configurationnya itu di 90%, lalu maksimal rules di 10K. Lalu kita klik find rules. Nah, kita tunggu ini association berjalan hingga 100% ya teman-teman. Nah, di sini proses berjalan, data akan diproses oleh aplikasi data mining ini. Ditunggu saja. Oke, kita lompat agar cepat juga teman-teman. Oke, sudah masuk ke 40%. Sudah masuk ke 75%. Sebentar lagi teman-teman, ini proses bakal sedikit memakan waktu, tapi teman-teman sabar saja. Oke, sebentar lagi selesai. Oke, sekarang sudah 100%. Nah, di sini teman-teman tinggal scroll saja di bagian attendance atau consequent. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya data yang telah tadi kita masukkan ini yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, setelah dikonfigurasikan itu hasilnya menjadi seperti ini yang sebelah kanan. Artinya apa teman-teman, dari hasil di atas ini dengan pengaturan support tadi di 3% dan konfigurasi minimal support konfigurasi di 90% dan rules maksimal rules di 10K, lalu ditekan fan rules-nya tadi teman-teman, maka dapat dilihat contohnya ketika belanja pentol. Nah, belanja pentol ini maka kemungkinan akan membeli soto, telur, ayam, dan nasi. Lalu belanja yang kedua itu kemungkinan membeli ST, sayur, telur, nasi, ayam, soto. Nah, ini otomatis data-data yang sebelah kiri tadi itu bakal tersusun dan kemungkinan-kemungkinan tadi itu akan disesuaikan oleh si Orange Data Mining ini. Ke klasifikasi prediksi fakta menggunakan naik bias. Sini teman-teman buka Orange Data Mining-nya, lalu add on kan terlebih dahulu option bagian ini. Lalu install text dan text table. Oke, tunggu terlebih dahulu untuk bisa muncul. Nah, ini karena saya sudah menginstal text dan text table-nya, maka kita oke-kan. Lalu kita masuk ke dalam text mining teman-teman di bagian paling bawah. Nah, ini text mining kita masukkan korpus. Kita masukkan dua korpus karena di sini akan dimasukkan data training dan juga data testing. Masukkan satu lagi. Kita besarkan saja biar enak dilihat. Nah, di sini kita masukkan, kita rename terlebih dahulu. Nah, kita rename menjadi training corpus. Oke. Kita rename juga menjadi testing corpus. Nah, setelah itu kita masukkan datanya. Kita cari di browser yang sudah kita siapkan data setnya. Nah, ini data trainingnya sudah ada, data Excel. Kita tunggu terlebih dahulu hingga 100%. Nah, ini sudah ada, sudah masuk, sudah ke client ya, kita reload saja untuk memastikan data itu sudah masuk atau belum. Lalu yang kedua kita open juga, kita masukkan data testingnya. Data testing, nah ini data testingnya sama, kita reload juga. Nah,
Sudah. Lalu kita tambahkan si viewer training ya. Ini corpus viewer namanya, corpus viewer. Nah ini, jadi kita singkat saja menjadi si viewer corpus training nanti. Ini juga dimasukkan juga dua, teman-teman. Masukkan dua corpusnya, tambahkan satu lagi. Oke. Nah ini kita rename juga corpus si viewer training. Ini kita ganti menjadi si viewer training, lalu ini kita ganti menjadi si viewer testing. Oke, kita hubungkan. Nah ini kita hubungkan dari testing corpus ke si viewer testing, dan juga training corpus ke si viewer training. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mohon bersabar karena ini laptopnya nge-lag teman-teman, jadi waduh banget gitu ya. Oke, ini kita remove saja, kita sambungkan terlebih dahulu. Nah kita cek si viewer training ini, ubah terlebih dahulu teman-teman. Nah kita cek dulu terlebih dahulu. Nah ini isi data-data dari si data training ini seperti itu. Nah oke, ya sudah teman-teman. Nah kita cek juga terlebih dahulu di sini. Nah, sudah ada tuh, claim bin puncak virus corona di Indonesia saat bulan Ramadan. Nah, ini banyak ya teman-teman datanya. Nah setelah itu tambahkan dua pre-process text. Di proses text kita cari. Nah ini teman-teman, kita cari, tambahkan dua juga ya teman-teman. Tambahkan dua, satu lagi simpan di sini. Oke, ini kita rename juga. Rename menjadi pre-process training. Oke, ini juga ganti menjadi pre-process testing. Oke, kita hubungkan keduanya. Nah, bolehlah sambil dirapikan juga. Baik, setelah itu ubah stopwordnya ini menjadi bahasa Indonesia. Kita klik kanan, open. Nah ini stopword ya teman-teman, bisa dicek. Ini sudah otomatis Indonesia teman-teman. Nah, cek satu lagi apakah sudah atau belum. Kita open kan, oh ternyata sudah juga teman-teman. Baik, kita langsung lanjut lagi hal ini. Jadi kenapa bahasa Indonesia itu? Karena untuk membuat kata yang tidak diperlukan pada teks analisis, terus karena teks yang akan digunakan adalah kalimat bahasa Indonesia, maka stopword yang dipilih harus bahasa Indonesia, kayak gitu. Sampai sini cukup paham? Nah, oke. Lanjut, kita tambahkan back of word untuk pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi. Hubungkan back of word dengan pre-process training. Nah, kita cari back of word. Nah, ini kita konekkan dengan pre-process training. Nah, setelah itu tambahkan select kolom pada data dan hubungkan dengan back of word. Nah, kita cari di data. Nah, kita cari saja. Nah, ini select kolom. Nah, select kolom ini kita hubungkan dengan back of word. Kayak gitu. Nah, di model kita tambahkan lagi naik bias. Nah kita cari saja mana naik bias. Nah ini ternyata. Nah kita tambahkan naik bias. Oke, tunggu sebentar. Nah naik bias kita simpan sebelah sini. Lalu kita hubungkan dengan select column. Nah kita tambahkan dengan select column. Kita cek terlebih dahulu. Nah ini sudah. Nah, select column, lalu tambahkan juga prediction. Nah, kemudian teman-teman cari evaluate. Nah, evaluate, kita cari prediction. Nah, ini. Nah, prediction ini kita simpan sebelah sini saja. Nah, simpan sebelah ini, kita lalu hubungkan dengan pre-process testing. Nah, ini kita hubungkan dengan prediction. Nah, kita hubungkan dengan prediction. Jadi hasil prediksinya nanti seperti apa? Nanti double klik prediction, lihat hasil prediksinya. Ini double klik. Oke, tunggu. Tunggu sebentar teman-teman. Kita cek saja. Kita cek terlebih dahulu. Oke.
evaluasi model, kita pergi lagi ke evaluate. Nah, kita cari test and score. Test and score kita simpan di sini, kita sambungkan dengan select column. Dengan data corona seperti itu. Kita masukkan semuanya. Setelah itu baik, kita remove terlebih dahulu. Kita tambahkan noise bias di sebelah sini. Setelah itu kita sambungkan. Nah, ini ternyata kenapa ya teman-teman? Oke, kita cari tahu dulu. Kita lanjut lagi ke materi atau kasus clustering, pengelompokan kinerja pegawai menggunakan K-means. Nah, buka Orange Data Mining, lalu buka file baru. Kita klik sini. File kita namakan menjadi file kerja. Underscore kinerja. Nah, file kinerja. Nah, file kinerja ini kita masukkan data kinerja. Nah, ini kita masukkan. Di sini ada kolom kehadiran, izin, alfa, nilai capaian, dan juga nama. Oke, kita reload. Nah, setelah itu kita close saja. Ya, kita cek lagi. Oke, masih ada. Kita close. Nah, tambahkan unsupervised, lalu K-means. Unsupervised. Di sini kita klik saja, kita masukkan data atau bagian K-means, teman-teman. Tunggu beberapa saat untuk bisa memproses si data tersebut. Oke, masih berjalan, ditunggu saja. Oke, ini sudah muncul. Kita simpan di sebelah bawah saja, lalu kita konekkan dari file kinerja ke K-means tersebut. Kita tunggu beberapa saat hingga 100%. Nah, untuk melakukan proses clustering dan data menggunakan algoritma K-means, teman-teman. Kemudian tambahkan visualize. Nah, visualize, lalu scatter plot dan plot yang berfungsi untuk menampilkan grafik menghubungkan file dengan K-means, lalu hubungkan K-means dengan scatter plot. Kita buka visualize. Nah, kita cari scatter plot. Nah, scatter plot ini kita simpan sini, kita hubungkan dengan K-means. Double klik K-means. Nah, kita cek sini terlebih dahulu. Nah, lakukan penyetelan sesuai dengan kebutuhan. Contoh di bawah adalah kita menggunakan 3 cluster fix, dengan maksimum iterasinya di 300 kali. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu kita close, kita double klik scatter plot. Nah, scatter plot ini kita cek di axis X-nya itu kehadiran. Lalu di axis X ini kita alpha ya, masukkan alfanya. Nah, di sini di color kita ganti menggunakan cluster, lalu sisanya sudah. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, baik. Kita lanjut lagi, tambahkan evaluate ke prediction dan hubungkan dengan K-means. Kita perkecil, evaluate, kita tambahkan prediction. Simpan di sebelah sini, kita hubungkan dengan K-means. Nah, data clustering juga dapat dilihat pada prediction dalam bentuk tabel. Data pada prediction. Nah, ini kita double klik saja. Oke, kita lihat datanya sudah ada, teman-teman. Ini dari mulai Nova Agustina, Dina Suryani hingga Anza. Nah, dari klasternya C1 hingga C3. Dari data kehadirannya ini ada 365 hari dia tiap hari datang. Di izin 0, alfa 0, dan capaiannya di 70. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.